Tadi sudah belajar dengan Pak Alvan dan Bu Zida? Sudah? Ya. Tadi belajar apa saja dengan Bu Zida? Belajar tentang? Iya, belajar tentang hadis amal soleh. Nah, sudah tahu artinya? Sudah ya, karena tadi Bu Zida sudah memberitahu artinya, arti dari hadis amal soleh. Dan juga sudah membacakan, tadi sudah dilafalkan kan hadisnya? Sudah. Iya, bagus. Nah, tadi Bu Zida juga sudah menyinggung tentang kandungan dalam hadis amal soleh. Sekarang Ibu mempunyai gambar. Coba kalian hadap sini semuanya, lihat Bu Guru. Ya. Nah, di sini ada 3 gambar. Bu Guru bawa 3 gambar. Coba kalian amati. Gambar apa yang sedang Ibu bawa dan gambar apa yang sedang Ibu tunjukkan kepada kalian. Nah, yang pertama. Nah, ini gambar. Ya, ini gambar orang memberi. Kemudian ini gambar ya anak berdoa atau ziarah kubur ya. Ya, kemudian ada belajar ngaji. Di sini banyak yang belajar ngaji kan? Maksudnya di TPI, di TPA gitu atau di madrasah diniyah. Ya, banyak. Alhamdulillah, kita harus selalu menuntut ilmu ya. Ilmu di sekolah itu penting, ilmu di TPA, TPI, Madin itu juga penting karena ilmu akhirat. Maka kita harus mengejar dua-duanya, ilmu dunia dan ilmu akhirat agar sukses dunia akhirat. Pintar semuanya. Nah, sekarang Ibu sudah menulis tentang arti dari hadis tentang amal soleh. Coba kita baca ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila anak Adam atau manusia telah meninggal, maka terputuslah semua amalnya kecuali 3 perkara. Nah, apa saja 3 perkara itu yang tidak putus amalnya? Nah, yang pertama sedekah jariyah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga adalah anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Ayo coba di sini Ibu mau bertanya, siapa yang setiap habis sholat selalu mendoakan kedua orang tuanya? Wah, banyak sekali. Ayo yang belum mendoakan kedua orang tuanya setelah sholat harus didoakan. Itu sebagai bukti kita berbakti kepada kedua orang tua. Nah, coba kita telah gambarnya tadi. Ini tadi gambar apa anak-anak? Gambar orang memberi ya. Nah, ya, tadi yang pertama apa? 3 perkara. Yang pertama adalah sedekah jariyah. Di sini ada yang tahu sedekah itu apa? Sedekah itu memberi. Kemudian kalau jariyah ada yang tahu jariyah itu apa? Iya, jariyah itu mengalir. Jadi, sedekah jariyah adalah memberikan harta atau benda untuk kepentingan umum yang dapat dimanfaatkan secara terus-menerus dengan niat ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Dan sedekah jariyah itu pahalanya selalu mengalir apabila benda atau barang yang kita beri tadi dimanfaatkan secara positif secara terus-menerus. Nah, coba di sini ada yang tahu sedekah jariyah itu contohnya apa saja? Coba angkat tangan. Ya, 1. Wakaf masjid. Yang kedua, memberi sumbangan kepada rumah sakit. Terus apa lagi? Memberi sumbangan pada masjid atau musola atau jalan yang dapat dimanfaatkan orang umum. Nah, itu jika kita meninggal, kalau kita sempat wakaf ataupun memberi sumbangan, itu pahalanya akan terus mengalir. Kemudian yang kedua tadi apa? Yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu seperti apa sih, Bu? Nah, kita ini kan belajar. Nah, ilmu yang bermanfaat itu seperti apa? Ilmu bermanfaat adalah
Ketika seseorang belajar ilmu, maka ia juga berkewajiban mengajarkan ilmu tersebut kepada orang lain. Nah, itu bisa disebut dengan ilmu yang bermanfaat. Selain diajarkan, kita juga harus menerapkan ilmu tersebut. Nah, contoh kalau kita ingin ilmu kita bermanfaat, kita harus bagaimana? Ketika ketika teman kita sedang kesusahan, kalau kita ingin ilmu kita bermanfaat, kita harus mencoba membantu teman kita. Mungkin teman kita mengalami kesusahan, sedangkan kita harus membantunya. Kita juga ikut mengajarinya. Oh, gini loh teman-teman, kalau soal ini cara pengertiannya seperti ini. Nah, itu salah satu langkah supaya ilmu kita. Yang ketiga tadi apa anak-anak? Yang ketiga adalah anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Tadi di sini ibu sudah tanya siapa saja yang mendoakan kedua orang tuanya setelah sholat. Ternyata banyak sekali yang mendoakan. Alhamdulillah. Nah, mendoakan orang tua itu adalah salah satu bentuk kita berbakti kepada orang tua. Maka dari itu, ketika kita mungkin tidak bisa membalas jasa-jasa mereka, kita tidak pernah bisa membalas jasa-jasa mereka. Maka dari itu, bentuk kita berbakti kepada orang tua adalah mendoakannya, terutama bagi orang tua kita yang sudah meninggal. Orang tua yang sudah meninggal itu sangat membutuhkan doa dari anak-anaknya. Orang tua yang paling beruntung adalah orang tua yang ketika meninggal, ia meninggalkan anak yang soleh. Karena apa? Karena anak yang soleh akan mendoakan kedua orang tuanya. Coba kalau bisa dibayangkan ya, misalkan kalau orang tua sudah meninggal, tetapi anak tidak kunjung mendoakan. Nah, maka dari itu kita harus menjadi anak yang soleh. Siapa yang di sini mau jadi anak soleh? Solihah, solihah ya. Siapa? Iya, alhamdulillah semua ingin jadi anak soleh. Semoga Allah mengabulkan doa kita semua menjadi anak solihah yang membanggakan kedua orang tua. Nah, dari sini sudah paham tentang 3 perkara yang tidak terputus amalnya ketika kita sudah meninggal. Sudah. Lalu langkah kita harus apa? Setelah kita tahu ada 3 perkara yang tidak terputus amalnya, maka kita harus menerapkannya sebisa mungkin. Mulai berbuat baik kepada sesama, kemudian sering mendoakan kedua orang tua, jadi anak yang penurut, berbakti kepada orang tua. Dengan begitu kita akan insya Allah kita akan diberi kemudahan oleh tadi kita sudah tadi sama Bu Zida sudah melafalkan hadis tentang amal soleh dan juga artinya ya kan. Nah, tadi juga ibu sudah menjelaskan ke kalian tentang arti dari hadis tentang amal soleh. Nah, untuk minggu depan kalian di rumah menghafalkan hadis tentang amal soleh dan artinya. Minggu depan kita praktek untuk menghafal, harus bisa. Sudah, tidak ada yang ditanya. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bu Elsa. Tidak boleh ramai, oke? Baik, bisa diterima, tidak boleh ramai.